manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam setiap urusan bisnis. Nah, berikut 5 diantaranya. Yang pertama adalah perencanaan keuangan. Peran utama dan penting dari manajemen keuangan adalah perencanaan keuangan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan keuangan yang akan dikeluarkan pada suatu bisnis. Semua kredit untuk mencapai kesuksesan bergantung pada perencanaan keuangan yang dilakukan dengan tepat. Yang kedua adalah menjaga dan melindungi dana. Manajemen keuangan juga bisa diterapkan untuk melindungi keuangan demi mencapai suatu tujuan bisnis tertentu. Jangan sampai ada pengeluaran yang berlebihan pada satu proyek karena akan berpengaruh pada proyek yang lainnya. Yang ketiga adalah alokasi dana. Alokasi dana yang tepat agar kemampuan operasional meningkat berawal dari manajemen keuangan yang dilakukan. Jika alokasi dana perusahaan tepat, maka dapat mengurangi biaya bisnis dan meningkatkan estimasi modal. Yang keempat adalah peluang investasi. Investasi akan sangat membantu kita semua untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pelajari dengan benar cara-cara berinvestasi agar kita tidak merugi dan dapat meminimalkan resiko. Yang kelima adalah keputusan keuangan. Pentingnya manajemen keuangan adalah untuk membuat keputusan terkait dengan keuangan. Keputusan keuangan yang telah dibuat dan dilakukan tidak akan bisa ditarik kembali. Keputusan keuangan ini juga sangat berpengaruh terhadap seluruh proyek bisnis. Maka dari itu, sebaiknya kita berhati-hati sebelum memutuskan keputusan keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imas Arun Nurmala, NIM 19102040016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 5 fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah planning, yaitu fungsi perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung laba rugi, dan merencanakan arus kas. Merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Dengan demikian, perusahaan akan dengan lebih mudah untuk memprediksi pengeluaran dan pemasukan yang akan terjadi di periode yang akan mendatang. Tanpa perencanaan keuangan yang matang, bisa jadi pengeluaran akan menjadi kurang efektif dan pemasukan yang diharapkan pun bisa tidak memuaskan. Yang kedua adalah budgeting, yaitu fungsi anggaran keuangan, yaitu merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk seluruh keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan secara efisien dan memaksimalkan anggaran yang ada. Manajemen keuangan berkewajiban meneliti beberapa catatan penting dalam menyusun anggaran. Yang ketiga adalah controlling, yaitu fungsi pengendalian keuangan, adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan tetap bertahan dan menjaga aliran keuangan perusahaan. Pengendalian keuangan dapat membantu operasional perusahaan agar berjalan stabil dan optimal. Selanjutnya yang keempat adalah auditing, yaitu fungsi pemeriksaan keuangan. Dalam pemeriksaan keuangan perusahaan harus sesuai dengan kaidah yang sudah ada atau yang sudah ditentukan agar selaras dengan apa yang diharapkan dan menghindari terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dana perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah reporting, yaitu fungsi pelaporan keuangan. Manajemen keuangan berkewajiban
laporan mengenai kondisi keuangan beserta analisis rasio keuangannya. Laporan ini nantinya juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi di kedepannya. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan keputusan pengolahan aset. Yang pertama, keputusan pendanaan. Pada manajemen keuangan, keputusan pendanaan adalah bagaimana kebijakan dan upaya manajemen dalam mencari dana untuk perusahaan. Dan dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan seperti melakukan kegiatan operasional perusahaan, ekspansi usaha, atau untuk melunasi hutang perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi. Keputusan investasi dilakukan apabila pendanaan perusahaan sudah diterima oleh manajemen. Maka, manajemen bisa menentukan kebijakan tentang penanaman modal untuk penguatan perusahaan. Dan manajemen bisa menentukan dan memutuskan penggunaan dana terhadap kegiatan investasi. Yang terakhir, keputusan pengolahan aset. Pengolahan aset sangat penting bagi jalannya operasional perusahaan. Maka dari itu, manajer keuangan harus mampu membuat kebijakan dalam mengelola berbagai aset perusahaan untuk bisa beroperasi secara efektif dan efisien. Saya Kholido Okrima, NIM 21, akan menyebutkan tujuan-tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan keuntungan, menjaga arus kas, mempersiapkan struktur modal, memaksimalkan pemanfaatan keuangan perusahaan, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, meningkatkan efisiensi, memastikan kelangsungan hidup perusahaan, mengurangi biaya modal, dan mengurangi biaya operasional.